Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarot Tipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai musuhmu sudah diambang kehancuran. Oke, mari kita lihat di sini ya guys ya, energi dari seseorang atau orang-orang yang memusuhi kamu ya, dimana sepertinya dia atau mereka ini sudah diambang kehancuran ya. Apakah mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan terhadapmu, ataukah mereka ini masih berperilaku toksik sama kamu ya guys ya, padahal sepertinya mereka sudah diambang kehancuran ini ya. Oke, well guys, sekedar informasi, kalau kamu ingin request tema readingan tertentu sesuai dengan keinginan kamu, sesuai dengan maunya kamu, maka kamu bisa bergabung bersama channel Rajkumari Tarot Tipator dengan klik gabung ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energinya ya. Seseorang atau orang-orang yang memusuhi kamu atau sering sekali berperilaku toksik atau berbuat jolim, jahat terhadap dirimu, ini sepertinya sudah diambang kehancuran ya guys ya. Tapi apakah mereka masih tidak menyerah saja ya untuk berperilaku yang tidak baik sama kamu ya? Ataukah mereka sudah tidak melakukan hal-hal buruk lagi terhadap dirimu? Bagaimana kondisi mereka saat ini ya? Oke, mari kita lihat. Di sini ada Four of Cups. Ada energi the devil di sini juga ya. Oke. Ada Ten of Wands. Wah. Ada Eight of Swords. Wah, energinya sepertinya berat sekali di sini ya guys ya. Ada Five of Cups. Ada Four of Swords. Ada Three of Swords. Ada Ten of Swords. Ada Seven of Cups and the Tower. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan ini ya. Ini buat kamu-kamu yang merasa resonate aja ya guys ya, buat kamu-kamu yang membutuhkan pesan, atau buat kamu-kamu yang mau belajar dan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Ini buat kamu-kamu yang merasa pas story yang ada di readingan ini dengan real your life story ya. Oke. Entah di sini dia sadari atau tanpa dia sadari ya guys ya, sebetulnya dia saat ini ya situasi atau kondisinya sepertinya genting ya, darurat ya, tapi ini secara perlahan mungkin dia mendapatkan karma atas perbuatan jahatnya terhadap kamu selama ini ya. Mungkin orang ini sering sekali berperilaku jahat atau jolim terhadap kamu ya, karena di sini energi di devilnya sangat strong ya guys ya, dikonfirmasi oleh card of the devil ya guys ya. Orang ini sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan ya guys ya. Orang ini selalu bertindak semena-mena atau sewenang-wenang terhadap kamu ya. Kamu pun di sini merasa terpojokkan, merasa diperlakukan dengan tidak adil, bahkan merasa kamu itu kayak dikeroyok oleh beberapa orang ya. Kalau misalnya ada satu orang yang memusuhi kamu, tapi ternyata berkembang biak gitu loh guys ya, menjadi banyak gitu ya yang memusuhi kamu ya. Kamu bingung gitu ya guys ya, padahal kan kamu misalnya bermasalah sama si A, kenapa jadi si B, C, D, E, F, G dan lainnya itu juga ikut-ikutan memusuhi kamu gitu ya guys ya. Oh ternyata karena cerita dari si A ya, si A ini mengarang cerita ini, ono dan sebagainya gitu ya guys ya, yang bikin B, C, D, E, F, G dan lainnya itu ikutan membenci kamu ya. Ini semacam menghasut gitu loh guys ya, hasut menghasut ya, padahal kamu kayaknya bermasalah dengan satu orang saja gitu ya, dan kamu juga tidak merasa bermasalah ya, tapi sepertinya orang ini yang bermasalah dengan dirinya sendiri ya, karena orang ini selalu sirik dengan kehidupan kamu atau dengan apa yang kamu miliki selama ini ya, karena tidak suka dengan dirimu. Makanya dia menebar-nebar cerita-cerita hoax atau merekayasa cerita agar orang-orang juga
jadi terhasut ikut-ikutan membenci dirimu. Jadi kamu tuh kayak banyak musuh jadinya gitu loh guys ya. Nah, orang ini sangat toksik ya. Toksiknya ini bisa menebar atau menular ke orang-orang lain yang mana orang-orang lain itu tidak ada sangkut pautnya sama kamu atau tidak memiliki masalah sama kamu. Tapi kayak ikut-ikutan jadi bermasalah juga sama kamu gitu ya guys ya. Bahkan di antara kamu ini ada yang dikeroyok oleh banyak orang ya, yang mana orang-orang itu jadi kayak menyerang kamu atau ikut-ikutan memusuhi kamu ya, entah menyerang kamu secara verbal maupun non verbal gitu loh guys ya, yang mana intinya mereka tuh juga nggak suka sama kamu gitu ya. Jadi ikut-ikutan berpihak sama orang yang memusuhi kamu ini ya, untuk barengan atau sama-sama memusuhi kamu dan berbuat jolim ya, gara-gara cuman satu orang gitu ya. Dan permasalahannya pun nggak jelas gitu ya guys ya, dia membenci kamu tanpa sebab, karena mungkin kamu memiliki banyak kualitas di dalam dirimu ya, atau kamu memiliki banyak hal yang dia atau mereka tidak miliki gitu loh guys ya. Yang mana ini mengarah pada kecemburuan sosial ya guys ya. Mungkin kehidupan kamu terlalu bergelimang ya atau bercahaya ya, dan cahayanya itu menyilaukan mereka atau dia. Nah, seperti itu ya. Dia menerima karma atas perbuatannya ya guys ya, tanpa dia sadari ya. Dia itu sebetulnya menerima karma ya, atau terjadinya hukum tuai atas kelakuan-kelakuan toksik dia selama ini. Tapi dia kayaknya masih ngeyel gitu ya guys ya. Masih saja dia ini kayaknya tidak terima ya. Tidak terima kalau kehidupan kamu itu lebih baik ketimbang kehidupannya, atau tidak terima kalau kamu itu mengalami peningkatan di dalam kehidupanmu ya. Dan dia di sini semakin sakit hati dan membenci kamu ya. Makin hari dia kayak makin menumpuk kebencian di dalam dirinya ya, dan dia di sini merasa benar-benar tidak rela gitu ya guys ya, kalau melihat kehidupan kamu tuh lebih maju, lebih berkembang, lebih baik, lebih bagus gitu ya guys ya. Di sini dia makin hari sepertinya makin menaruh dendam terhadap dirimu ya, padahal kamu nggak ada salah atau kamu nggak melakukan kesalahan terhadap dirinya ya. Dia awalnya kayak memang nggak suka sama kamu, makanya dia berkelakuan toksik, dan kamu hanya berusaha untuk menghindarinya gitu ya guys ya. Nah, kamu berusaha untuk jaga jarak dan tidak terlibat koneksi atau interaksi dengan dirinya. Semenjak itu dia merasa kalau kamu itu menjauhi dirinya, dia semakin gak suka sama kamu gitu loh guys ya. Ya iyalah ya, masa dia berperilaku toksik kamu ngerasakan aja gitu ya, atau kamu tidak berbuat apa-apa atau menerima saja perbuatan toksiknya, yang ada kan kesehatan mental kamu jadi terganggu dan tidak bagus gitu ya untuk kesehatan mental kamu. Iya, adalah tindakan tepat kalau kamu menjauhi orang-orang toksik ya, agar mental kamu terpelihara, mood kamu tetap bagus ya, dan kesehatan mental kamu tetap terjaga. Itu yang paling penting dan paling utama. Di sini di antara kamu ada yang sudah berusaha untuk memprioritaskan diri kamu ya. Kamu tidak mempedulikan orang-orang yang berada di sekitar kamu itu mau berbicara apa tentang kamu, mau berbicara buruk pun kamu udah nggak peduli gitu ya guys ya. Tapi sepertinya dia makin hari makin keki ya. Karena apa? Karena melihat kamu semakin hari semakin berbahagia ya, bisa berbahagia dengan diri sendiri, atau kamu mendapatkan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupanmu yang membuat dirinya semakin panas ya, panas hati atau kepanasan sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Aneh ya memang nih orang ya guys ya, padahal nggak ada salah atau nggak ada sesuatu hal yang buruk yang pernah kamu lakukan terhadap dirinya. Justru sebaliknya, dialah yang sering sekali berperilaku buruk terhadap dirimu ya, tapi dia kayak nggak peduli gitu loh guys ya, karena orangnya kan cenderung egois, hanya memikirkan diri sendiri, jadi tidak peduli kalau sebetulnya perilakunya atau tindakannya itu bisa merugikan orang lain gitu ya guys ya. Dia hanya berfokus sama dirinya sendiri ya, dan tidak peduli dengan perasaan orang lain ya. Nah, ini orang memang toksik banget ya guys ya. Saat ini kehidupannya sepertinya sangat berat ya guys ya, karena di sini energinya sangat berat ya, dikonfirmasi oleh Ten of Wands ya guys ya. Dia kayaknya mengalami banyak beban di dalam kehidupannya, atau dia memikul banyak beban ya guys ya. Entah itu beban dari segi ekonomi ya, dari segi hubungannya dengan pasangannya, atau dari segi kesehatan ya guys ya. Dia punya banyak beban ini ya, dia memikul beban setiap harinya ya guys ya. Sepertinya banyak sekali masalah-masalah yang datang ke dalam kehidupannya secara bertubi-tubi ya. And kamu perlu tahu bahwa dia di sini kayaknya terperangkap ya, terjebak oleh perbuatan dia selama ini gitu ya guys ya. Jadi di sini masalah-masalah yang datang ke dalam kehidupannya yang menuju
kehidupannya ya, yang sepertinya masalah-masalah itu tertumpuk di sini ya guys ya. Itu membuat dia nggak bisa kemana-mana, sulit untuk berkembang. Di sini dia benar-benar kayak stuck ya guys ya, bingung harus kemana, dan masalah-masalah yang datang ke dalam kehidupannya bertubi-tubi ini ya, sekarang sepertinya mendapat jalan buntu atau dia nggak menemukan solusi sama sekali ya guys ya. Sepertinya ini dia juga berat di masalah ekonomi ya guys ya, mungkin dia punya tumpukan hutang ya, dia bingung bagaimana cara membayarnya ya guys ya. Oleh karena itu dia merasa terjebak sendiri oleh perbuatannya sendiri ya guys ya. Mungkin dia selama ini ngutang ke orang-orang ya, untuk membayar dukun misalnya ya, atau menggunakan energi black magic ya, dia harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit gitu ya guys ya. Oleh karena itu, di sini dia benar-benar terjebak atau terperangkap ya. Karena di sini sepertinya dia habis-habisan memusuhi kamu ya guys ya. Karena energi di devilnya sangat kuat di sini ya. Dan akhirnya di sini ya, dia pun kena karmanya ya. Yang mana sebetulnya kehidupannya ini udah diambang kehancuran. Tapi dia kayaknya masih belum sadar juga loh guys ya. Karena dia di sini kayak masih menaruh dendam atau rasa sakit hati terhadap dirimu ya. Masih nggak bisa terima ya. Semakin kehidupannya itu terpuruk, semakin dia menyalahkan kamu. Semakin kehidupannya tidak baik-baik saja, semakin dia membenci kamu. Semakin kehidupannya ambruk, semakin dia ingin kayak balas dendam atau kayak membuat kehidupan kamu menjadi hancur kayak gitu loh guys ya. Bukannya dia tuh sadar, insaf atau memperbaiki dirinya dan kehidupannya, dia malah tetap berfokus ke kamu gitu loh guys ya. Dia kayaknya masih nggak terima ya kehidupannya di sini carut marut atau morat marit gitu ya guys ya. Kehidupannya mengalami kemunduran di sini ya guys ya, dan dia pun sudah merasa bahwa banyak sekali ya hal-hal buruk yang berdatangan ke dalam kehidupannya, terutama masalah ya. Di sini dia mendapatkan masalah yang bertubi-tubi ya guys ya. Di sini dia berkonflik dengan beberapa orang juga ya, di luar daripada circle kalian ya guys ya. Tapi dia selama ini menyembunyikannya ya guys ya. Seolah-olah dia itu adalah orang yang tidak punya masalah, atau seolah-olah dia itu hidupnya itu paling bahagia gitu ya. Dia kan orangnya senang berdrama ya. Padahal di belakang layar ya banyak masalah yang menunggu, atau banyak orang-orang yang kayaknya itu bermasalah juga dengan dirinya ya, tapi dia menutupi itu supaya nggak ketahuan gitu loh guys ya. Kan malu ya, dia kan orang yang sering sekali berperilaku toksik terhadap orang lain. Ternyata ada orang-orang juga memperlakukan dia dengan tidak baik gitu loh guys ya. Dia nggak pengen mendapatkan karma ini, tapi karma tetap saja ya datang ke dalam kehidupannya, karena itu adalah konsekuensi atas perbuatannya sendiri ya di masa lalu, terutama terhadap diri kamu yang sering banget dia ini menjolimi kamu. Di sini kehidupannya benar-benar kayak stuck ya guys ya. Apapun yang dia lakukan ya, itu selalu mengalami kegagalan, dikonfirmasi oleh Five of Cups ya guys ya. Dia juga berusaha untuk bisa keluar dari masalah hidupnya, permasalahan hidupnya ya guys ya. Dia di sini berusaha untuk berkembang juga ya, berusaha untuk bertumbuh dan berkembang, yang mana dia di sini mengupayakan agar dia bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik ya di dalam kehidupannya ya. Tapi ternyata apa yang dia usahakan itu gagal. Semuanya gagal ya guys ya, nggak ada yang berhasil ya guys ya. Ini akibat dia sering sekali menjolimi kamu ya guys ya. Mungkin dia sering sekali menutup kerezekian kamu ya, atau dia berusaha untuk menghalang-halangi, menghambat rezeki kamu, dan inilah karma yang dia dapatkan ya. Dia mengalami kegagalan di dalam kehidupannya juga karena dia selalu berusaha untuk menggagalkan usaha kamu ya, walaupun tidak berhasil gitu ya guys ya. Tapi apapun perbuatan jahat dia itu ngepek ke kehidupan dirinya sendiri gitu ya guys ya. Dan di sini ada di antara dia atau mereka ini yang sepertinya di PHK atau sulit mencari pekerjaan ya. Di sini dia atau mereka ini kayaknya mengalami kesulitan, tidak hanya dari segi ekonomi tapi juga dari segi hubungan ya. Ketika dia mengalami kesulitan, tidak ada satupun orang yang menolongnya. Kalaupun ada orang yang menolong dirinya ya, itu selalu saja meminta keuntungan dari dirinya ya, sehingga itu malah menambah beban bagi dirinya. Bukannya ditolongin gitu loh guys ya, tapi malah
tambah terjerumus ya, tambah terhimpit perekonomiannya ya guys ya. Misalnya kalau dia perlu uang gitu ya, dia ngutang sama seseorang ya, bukannya orang itu memberikan pinjaman atau hutangan dengan sukarela, tapi hutangan atau pinjaman dia itu jadi kayak berbunga ya, atau berkembang gitu loh guys ya. Dan dia harus membayar atau mengembalikan uang itu dengan berlipat ganda. Nah seperti itu ya. Jadi di sini nggak ada kayaknya yang gratisan bagi dia ya guys ya. Di sini dia malah pengen dimanfaatkan orang juga ya. Orang juga pengen mengeruk keuntungan dari dirinya. Ini akibat dia juga sering sekali memanfaatkan kamu atau selalu ingin memanipulasi kamu, dan akhirnya dia kena batunya juga ya. Tapi di sini sekali lagi orangnya nggak sadar-sadar sepertinya ya. Justru dia kayak menyalahkan kamu loh guys ya, atas apa yang menimpa dalam kehidupannya. Ya aneh ya. Dia pun kayak bertarung banget ya dengan kehidupannya ya. Berusaha untuk survive ya guys ya. Karena di sini banyak sekali konflik-konflik yang bermunculan di dalam kehidupannya yang memberi dia rasa sakit ya guys ya, terutama rasa sakit hati ya. Di sini kesehatan dia mulai terganggu loh guys ya, karena dia sangat struggle banget ya dalam menjalani kehidupan ini ya. Banyak sekali yang harus dia perjuangkan ya guys ya, untuk memperbaiki kehidupan dia yang sepertinya makin kesini tuh makin jatuh, makin kesini makin merosot, makin kesini makin mengalami kemunduran gitu ya guys ya, secara kualitatif ya. Kualitas kehidupannya itu makin memburuk sepertinya ya. Semakin dia menjolimi kamu, semakin kehidupannya itu mengalami penurunan ya. Mungkin itu adalah karma buruk yang harus dia terima di sini ya guys ya. Soalnya dia di sini kayak membabi buta atau habis-habisan menyerang kamu atau memusuhi kamu ya. Bahkan ada yang sampai menggunakan energi black magic juga ya, karena merasa tidak puas dengan perbuatan-perbuatan toksiknya yang tidak memberikan efek yang besar terhadap dirimu ya, karena kamu tidak mempedulikan perilaku-perilaku dia ya. Akhirnya dia merasa kalah ya. Karena dia merasa kalah, akhirnya dia memakai jalan magic ya untuk menyerang kamu, tapi juga eh, nggak terlalu memberikan efek yang besar juga gitu. Justru black magicnya itu menyerang dirinya balik sepertinya di sini ya. Sini ada energi di devil, di mana energi di devilnya ini sepertinya memberi pengaruh terhadap kehidupannya. Makanya kan kehidupannya makin kesini kan makin menurun, makin kesini kan makin mengalami kemunduran atau kemerosotan ya. Karena energi black magicnya kembali kepada dirinya yang membuat dirinya itu sulit mencari rezeki atau sulit untuk mendapatkan pekerjaan atau sulit untuk berkembang ya, karena terlalu banyak energi negatif yang numpuk di dirinya. Nah, seperti itu ya. Dan akhirnya kayaknya di sini bikin dia tambah drop dan dia jatuh sakit ya. Jadi ada di antara dia atau orang-orang yang mengirimkan black magic atau yang sering berbuat jolim jahat terhadap dirimu itu kena batunya ya. Akhirnya dia mengalami jatuh sakit gitu loh guys ya, mengalami penyakit yang kayaknya tuh misterius gitu loh guys ya, kayak serba salah ya, diobatin tapi beberapa saat kambuh lagi atau kumat lagi penyakitnya gitu loh guys ya. Jadi kayak penyakit misterius lah istilahnya gitu ya guys ya, padahal ini adalah efek atau pengaruh dari dia yang sering bermain black magic, atau ini adalah karma dari semesta buat dia yang suka berbuat jahat terhadap orang lain ya. Dia merasakan jatuh sakit dan nggak bisa berbuat apa-apa lagi ya guys ya. Ada yang sampai sakit gitu loh guys ya. Tapi nantinya ada yang akan jatuh sakit gitu, karena perbuatan dirinya sendiri yang sering sekali berperilaku buruk terhadap orang lain ya guys ya. Dia pikir ya dengan berperilaku buruk itu udah selesai ya, nggak akan ada efek atau dampaknya ya. Padahal justru itu bisa membahayakan dirinya sendiri ya. Berbahaya bagi dirinya sendiri kalau misalnya energi black magic yang dia kirimkan kepada orang tersebut itu mental, bahkan bisa kembali ke pengirimnya dan akhirnya bisa menghancurkan dirinya baik dari segi ekonomi maupun dari segi kesehatan ya. Ini sepertinya kayak ada semacam penyakit serius dan misterius juga ya, yang diderita oleh orang yang sering sekali berperilaku buruk terhadap dirimu ini ya guys ya, karena dia keseringan bermain energi black magic ini ya, akhirnya kan membuat dirinya sendiri mengalami kerugian dari segi kesehatan ya, kesehatannya kayaknya terganggu, apalagi dia di sini merasa banyak terbebani ya guys ya. Semakin dia banyak masalah, semakin itu berefek pada kesehatan mentalnya. Semakin kesehatan mentalnya itu drop, semakin itu akan berdampak pada kesehatan fisiknya juga ya. Jadi tidak hanya secara psikis tapi juga secara fisik mengalami yang namanya gangguan ya guys ya, mengalami namanya gangguan. Gangguan goib atau gangguan yang tidak real
sesuatu yang tak terlihat, tak nyata ya, itu bisa menjadi sesuatu yang real, bisa menjadi sesuatu yang nyata ya. Efeknya itu bisa begitu nyata. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan dia tidak tahu ya bahwa yang terjadi pada dirinya ini ya guys ya, itu adalah akibat dari perbuatannya sendiri ya. So, sepertinya dia di sini atau orang-orang yang memusuhi kamu atau orang yang menjadi musuhmu ini ya, sepertinya sudah diambang kehancuran ya guys ya. Dan ini dikonfirmasi kembali oleh card dari The Tower ya. Di sini semuanya cardnya itu jelek semua ya, buruk semua, nggak ada yang bagusnya gitu loh guys ya. Nggak ada kabar baiknya sama sekali, yang ada malah kabar buruk ini semuanya ya guys ya. Di sini ada kehancuran ini ya guys ya. Orang ini mengalami kehancuran atau akan mengalami kehancuran ya guys ya. Karena makin kesini kehidupannya itu makin tidak baik-baik saja ya. Karena dia sekarang ini sepertinya mulai menuju ke jurang kehancuran, atau dia saat ini diambang kehancuran ya. Sepertinya tinggal menunggu waktu ya untuk semuanya ini tertumpuk jadi satu, dan dia benar-benar mengalami kehancuran seperti niat buruk dia terhadap dirimu yang kemarin-kemarin sudah dia realisasikan satu persatu untuk menjolimi kamu ya. Dan syukurlah kamu masih terproteksi atau terlindungi dengan karma baik kamu atau dilindungi oleh Tuhan ya guys ya. Akhirnya apa yang dia lakukan semuanya ini itu kembali kepada dirinya sendiri, dan dia sendiri yang akan mengalami kehancuran sesuai dengan perbuatannya sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water sign yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen fire sign yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen air sign yaitu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Capricorn. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu ya. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Di sini ada flower of iris and ada flower of nasturtium. Alright. Di sini pesannya buat kamu, rainbows and messages. When it rains, look for rainbows. When it's dark, look for stars. Di sini pesannya buat kamu, kamu harus mengambil hikmah atau pembelajaran dari apa yang sudah terjadi ya, atau apa yang sudah menimpa di dalam kehidupannya ya, di dalam kehidupan orang yang memusuhi kamu itu ya. Itu sebagai lessons atau pembelajaran buat kamu bahwa setiap perbuatan itu pasti ada konsekuensi atau resikonya. Setiap perbuatan itu pasti ada karmanya ya. Dan setiap orang pasti bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Itulah lessons atau pelajaran dari apa yang sudah menimpa atau apa yang akan terjadi di dalam kehidupan orang yang sering memusuhi kamu ya. Ketika kamu melihat orang itu ya mengalami kehancuran atau kehidupannya makin kesini makin ambruk ya guys ya, memberikan pembelajaran besar dan penting buat kamu ya, bahwa setiap perbuatan itu benar-benar ada pertanggungjawabannya ya, yang mana kehidupan seseorang itu adalah cerminan daripada perilaku dan perbuatannya sendiri ya. Kalau kehidupannya baik-baik saja, berarti kan selama ini perbuatannya juga banyak berbuat baik-baik saja ya. Tapi kalau misalnya kehidupannya kayak mengalami goncangan atau mengalami suatu permasalahan ya, atau ada semacam kayak hal-hal buruk yang menimpa secara bertubi-tubi, nah itu tentunya perlu dipikirkan atau dirasa ya, bahwa mungkin saja ada perbuatan di masa lalu yang buruk gitu ya, atau karma buruknya itu sudah mulai buah ya, dan harus dirasakan gitu ya guys ya, harus membayar karma atas perbuatan sendiri gitu ya guys ya. Karena kan setiap manusia ini tak terlepas dari namanya kesalahan ya kan. Nah, adalah hal yang bijaksana kalau kita bisa memperbaiki kesalahan dan berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, agar itu bisa memberikan efek atau dampak yang baik terhadap kehidupan sendiri. Seperti itu loh guys ya. So, pesannya di sini, jadikanlah apa yang terjadi di dalam kehidupanmu atau kehidupan orang yang memusuhi kamu itu sebagai pembelajaran buat kamu ke depannya ya, agar kamu bisa lebih berhati-hati dan lebih waspada dalam melangkah ya, dalam mengambil keputusan dan dalam menempuh kehidupan ini ya. Kamu bisa
bercermin dari apa yang sudah menimpa orang ini gitu ya guys ya. Oh ternyata perbuatan buruk ini akan mendapatkan karmanya sendiri ya. Begitu juga dengan perbuatan baik akan mendapatkan karma yang baik ya. Jadi lebih baik banyak-banyaklah berbuat kebaikan dan kebajikan agar kehidupan kita ini semakin membaik dan mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita, karena Tuhan dan alam semesta selalu berpihak pada kebenaran dan kebaikan serta kebajikan di dunia ini ya guys ya. Jadi apapun perbuatan kita dan apapun yang kita lakukan itu selalu memberikan efek atau dampak terhadap kehidupan kita sendiri. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada Flower of Nasturtium, di mana di sini pesannya ada victory and conquest. He who controls other may be powerful, but he who has mastered himself is mightier still. So di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Kamu patut merayakan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupanmu yang bersifat positif atau hal-hal yang baik di dalam kehidupanmu ya. Kamu perlu merayakannya ya dan mengapresiasi itu, tapi tidak untuk merayakan kehancuran musuhmu ya. Kamu jangan merasa senang juga gitu loh guys ya dengan apa yang terjadi dengan musuhmu ya guys ya, walaupun dia sering sekali menjolimi kamu atau memusuhi kamu ya guys ya. Kamu cukup melihat saja dan mengambil pembelajaran atau memetik pembelajaran ya guys ya atas apa yang menimpa dirinya ya, cukup sampai di situ gitu. Jadi kamu jangan sampai merasa bahagia juga di atas penderitaannya gitu loh guys ya. So di sini kamu harus lebih berbijaksana ya untuk bisa menanggapi dan menyikapi hal-hal yang terjadi di dalam kehidupanmu, baik hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif ya guys ya. Untuk hal-hal yang positif kamu perlu rayakan dan kamu bisa berbahagia dengan pencapaian kamu, dengan apa yang kamu hasilkan atau hal-hal yang baik yang datang ke dalam kehidupanmu ya. Tapi kalau ada hal-hal yang negatif yang terjadi di sekitaranmu, kamu perlu memetik pembelajarannya ya, agar kamu juga bisa memahami dan lebih mengerti bahwa setiap perbuatan itu pasti akan memberikan efek atau dampak kepada diri sendiri maupun ke kehidupan sendiri. Nah, seperti itu agar kamu di sini bisa menjadi seseorang yang lebih bijaksana lagi ya, dan kamu bisa memahami situasi dan kondisi dengan baik agar kamu di sini bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Rachki Marita Rotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya ya guys. See ya.